أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat kita selalu masih berada di atas keimanan dan nikmat Islam, yang mana dua nikmat ini adalah dua nikmat terbesar bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang selalu kita minta agar selalu di atas hidayah dalam salat-salat kita. Kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta perlindungan, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Maka berikanlah kami atau tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Dan dengan hidayah serta nikmat Islam dan iman ini pula kita akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semua insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita kapanpun waktunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam yang dingin ini Allah masih pertemukan kita kembali untuk belajar mengkaji kitabullah azza wa jal dan sunnah-sunnah Rasulnya. Dan insyaallah apa yang kita kaji ini ya akan kita terapkan dengan maksimal, dengan teratur, yang kurang lebih insyaallah berapa hari lagi? 3 atau 4 hari lagi. Gak akan lama, 3 atau 4 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Ya. Maka insyaallah kita akan selesaikan kitab kita, dan semoga dengan selesainya kitab ini kita menjadi seorang muslim yang makin siap. Kita menjadi seorang muslim yang akan menggapai ketakwaan. Kita akan menjadi seorang muslim yang sukses di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan-amalan yang bisa membantu kita mencapai ketakwaan, membantu kita memanen pahala-pahala di bulan Ramadan, di antaranya adalah sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang sahabat manusia yang paling dermawan, dan bahkan beliau lebih dermawan lagi, lebih semangat lagi dalam bersedekah, mengeluarkan hartanya ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa sedekah yang kita keluarkan, harta yang kita bagikan kepada teman-teman, saudara kita, sejatinya itu adalah harta yang kita miliki. Dan apa yang telah kita keluarkan itu sejatinya tidak akan mengeluarkan atau mengurangi kekayaan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidaklah harta seorang hamba itu akan berkurang dengan yang namanya sedekah. Justru sedekah itu akan menambah keberkahan harta kita, akan menambah jumlah harta kita, akan menambah kenikmatan dari apa-apa yang kita miliki. Dan tentunya memaksimalkan bulan Ramadan dengan sedekah ini adalah salah satu pintu agar kita bisa mendapatkan keberkahannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
membahas terkait sedekah. Ya, di bulan Ramadan ini, kalau kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin di selain bulan Ramadan kita hanya melirik mereka saja. Kita belum mengulurkan tangan kepada mereka. Tapi baru kita sadar nantinya di bulan Ramadan betapa ternyata orang membutuhkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Ana sedikit cerita. Ketika ana dahulu ya masih bujang karena orang tua tinggal di Jakarta, ana pulang ke Jakarta. Di saat kurang lebih 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau kurang lebih 15 hari. Karena kita liburnya 15 hari sebelum Idul Fitri. Di suatu sore, ana pergi dengan adik. Adik itu suka jajan ya kalau masih kecil. Ngajak jajan kak. Ya. Keluarlah kita. Sampai ana melewati sebuah rumah. Rumah ini masya Allah. Ya, Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan dia harta, Allah amanahkan dia dengan apa yang dimiliki oleh Allah padanya. Dan masya Allah di sore hari bulan Ramadan itu dari semenjak kurang lebih jam 4 sore. Ya. Orang ini selalu berbagi makanan iftar sampai mendekati azan maghrib. Jadi dia sudah menyiapkan setiap harinya berapa ribu porsi. Dan berapa ribu porsi tersebut pasti selalu habis. Dan yang membuat kadang terengah ya, atau yang membuat kita kadang terhentak itu bukan cuma karena dia bisa berbagi begitu banyak, tapi melihat keadaan kaum muslimin yang begitu sangat membutuhkan. Bahkan dengan dibagikannya iftar ini itu sampai membuat jalan itu macet. Saking banyaknya orang mengantri untuk mengambil iftar, baik untuk dirinya atau untuk keluarganya di rumah. Ini menunjukkan apa? Bahwa banyak dari kita yang sejatinya masih membutuhkan. Banyak dari kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka sedekah ini selain tadi dapat memperkaya kita, dapat memberikan keberkahan kepada kita, dan yang paling penting adalah kita bisa membantu saudara kita. Sehingga jangan pernah meremehkan sedekah. Walaupun itu nanti hanya sebutir kurma, walaupun itu nanti cuma 1 gelas air putih saja. Ini kita melihat keadaan kaum muslimin yang baru kelihatan di bulan Ramadan. Apakah mereka hanya berhak mendapatkan bantuan di bulan Ramadan? Tidak. Maka kita berlatih dari sekarang untuk sedekah dan lebih memperbanyak lagi ketika bulan Ramadan. Dan Allahu a'lam, apakah di sini ya atau di sekitar Solo ini belum pernah ana dapati sebenarnya apa yang dilakukan kaum muslimin atau saudara-saudara kita di Jakarta. Masya Allah sekali, ana keluar dengan adik ana sore itu untuk mencari sebuah keperluan. Qadarullah, di hari tersebut atau sore tersebut apa yang kita cari itu tidak ada ya. Karena sudah mau maghrib ya. Kalau kita beli iftar di jalan, makan di jalan, kesannya akan mengganggu masyarakat. Maka kita putuskan bismillah, ya sudah buka di masjid saya deh. Nah, bilang kita masuk ke masjid, baru masuk gerbang masjid Bapak. Masya Allah sekalian, ini belum mungkin sampai sekarang ya belum ana temukan di Solo ya. Ini ana temukan di Jakarta. Yang tadinya kita mau beli iftar, itu sepertinya semua makanan iftar itu disediakan di masjid. Kita masuk masjid, itu bukan cuma ngambil aqua atau snack, donat atau yang semisalnya. Kita seperti di warung. Mau apa mas? Ada nasi kuning, ada nasi uduk, ada nasi goreng, ada lalapan. Masih ada lagi yang lainnya. Monggo, mau yang mana bukanya? Nasi padang juga masih ada, yang menunya ayam atau rendang masih ada juga. Wah, masya Allah sekali. Gak bisa semua Pak? Oh enggak. Ya, kalau kita bilang seperti itu enggak. Ya, ambil salah satu. Bismillah. Ya, di samping nasi
Masih ada apa? Ada gorengan, masih ada apa? Agar-agar seperti itu. Sampingnya masih ada kurma, sampingnya ada es-es dengan macam-macam warna. Masya Allah. Ya. Terus serasa, wah ini gak usah beli jajan lagi nih. Sudah cukup jajannya dari masjid. Ya. Kemudian kita masuk masjid. Kita duduk bersama jamaah yang lain. Sebelum berbuka, pihak takmir masjid itu untuk orang-orang yang tadi duduk, padahal kita sudah dikasih nasi, ada gorengan, ada es, ada kurma, itu masih ditambah lagi. Dikasih senampan. Masya Allah. Ya. Ini Masya Allah sekali. Wallahu a'lam bagaimana atau siapa yang bersedekah sebanyak ini. Yang bahkan ajibnya adalah sebelum kita pulang kita dikasih plastik. Ya. Kita dikasih plastik, monggo yang sisa dibawa. Masya Allah, kita tidak keluar uang Pak, kita nggak jajan jadinya. Ya, tapi pulang bawa bekal ke rumah. Ya, dan Masya Allah kalau seandainya ini mungkin ya bisa diterapkan di Masjid Al-Khair, ya terkhusus, ya atau mungkin di masjid-masjid yang ada di Solo Raya, ya. Kemudian mengundang misalnya anak yatim piatu, atau mengundang ya para penuntut ilmu, ya ataupun masyarakat sekitar, itu insya Allah lebih baik. Ya. Kita keluarkan beberapa saja yang kita punya. Ya. Insya Allah yang ditabung, anak yakin ya, yang ditabung untuk bulan Ramadan ini bukan hanya uang baju baru, ya mboten? Iya kan, insya Allah ada tabungan untuk sedekah bulan Ramadan kan, insya Allah? Insya Allah nggih? Ada nggih? Insya Allah nggih? Ya, jangan cuma dipikirkan apa baju Ramadannya ataupun nanti THR-nya, tapi yang benar-benar kita siapkan adalah tabungan. Bagaimana kita bisa bersedekah? Ada orang yang bisa bersedekah awal Ramadan langsung memberikan kurma bersatu dus misalnya. Ada yang memberikan aqua 1 dus. Masya Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan nikmat itu pula Allah mudahkan bagi dia untuk bersedekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sedekah ini ya, bahkan di bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahwa pahala bulan Ramadan itu adalah untuk Allah, dan Allah sendirilah yang akan membalas pahala puasa itu. Dan kita bisa melipat gandakan amalan, kita bisa melipat gandakan pahala puasa kita dengan yang namanya sedekah ini. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Jadi orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan minum orang yang berpuasa, ingat, walaupun cuma 1 butir kurma, walaupun mungkin 1 butir kismis, walaupun mungkin 1 gelas air putih, dengan apa yang kita berikan seorang muslim berbuka, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya ya, tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri makan. Sekarang bayangkan kalau satu masjid ada 20 orang, satu hari kita puasa ya kita bisa mendapatkan pahala 20 orang. Bagaimana jika kita mampu, kita dilebihkan rizkinya, bisa membantu 100 orang, 200 orang, ya bahkan ribuan orang, ya. Maka berapa banyak pahala puasa yang akan kita terima. Dan ingat di awal bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu setiap malam Ramadan Allah bebaskan setiap hamba, atau ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari siksaan api neraka. Dan semoga dengan sedekah yang kita keluarkan, kita bisa menjadi salah satu dari apa yang Allah
berikan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa ini ya, tadi selain kita bersedekah ya, sebelumnya kita bahas pula adalah seseorang untuk terus mencari apa? Nafkah ya. Untuk persiapan mencari nafkah ya. Jangan libur di bulan Ramadan kalau bisa. Kemudian selain dia mencari nafkah di pagi hari, tetap jangan sampai pekerjaannya menghalangkan dia dari beribadah kepada Allah, terutama dalam menghadiri salat jamaah atau salat lima waktu. Karena sejatinya kerjaan kita hanyalah selingan untuk menunggu datangnya masa salat ya. Jangan salat dijadikan selingan untuk masuknya waktu kerja lagi. Jangan dibalik ya. Tapi pekerjaan yang kita lakukan adalah selingan kita untuk menunggu datangnya waktu salat. Jadi kita beraktivitas seperti biasanya, datang waktu salat kita tinggalkan pekerjaan kita, salat terlebih dahulu. Kemudian di bulan Ramadan ini kita lebih diperintahkan banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Selingi waktu kita. Ya. Dan Masya Allah termasuk juhud atau termasuk kesungguhan semangatnya kaum muslimin saat ini. Banyak dari mereka yang sudah saat ini pun membuat tabel-tabel. Ya, ada tabel, ada kalender yang mungkin di sana tertulis cara khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ya, ada yang 1 bulan full, ya. Kita bisa ambil semampu kita. Ya. Tapi ketahuilah, mereka yang bisa menyelesaikan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Contoh, waktu yang mungkin bisa kita manfaatkan sebelum sahur, kemudian apa? Setelah sholat subuh, ya. Kemudian di waktu duha, kemudian sebelum zuhur, setelah zuhur, ya. Setelah itu kita qailulah sebentar, istirahat sebentar. Kemudian sebelum asar, setelah asar, ya, atau menunggu waktu berbuka. Dan setelahnya, setelah tarawih sampai mungkin malam yang kita mampu. Insya Allah dengan sejatinya seorang muslim dengan seperti itu, maka Allah akan mudahkan dia. Kesungguhan dia dalam manage waktunya, mengatur waktunya, Allah akan mudahkan dia untuk khatam di bulan Ramadan. Insya Allah. Ya. Jadi zikir membaca Al-Quran ini adalah zikir yang paling penting ketika di bulan Ramadan. Kita sudah pernah ceritakan bagaimana para ulama dahulu bersemangat masuknya bulan Ramadan bukan menjadi alasan mereka badan lemas, ya, mulut kering, tapi justru menjadi alasan apa? Ini waktunya saya berlomba, ini waktunya saya memperbanyak amal, ya. Dan beramal dalam keadaan susah, dalam keadaan perut yang lapar, dalam keadaan tubuh yang lemas, dalam keadaan mulut yang kehausan, tenggorokan yang kering, tapi kita terus memaksakan berbuat kebaikan, itu niscaya amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan waktu kita, jangan sampai kita lepas dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian hendaknya di bulan Ramadan pula kita memperbanyak ta'lim. Kita memperbanyak belajar. Kita banyak mengkaji kitabullah. Kita banyak bermajelis ilmu. Karena sejatinya yang dibutuhkan di bulan Ramadan ini adalah keistiqomahan kita, ya, ketaatan kita kepada Allah, ya, atau keistiqomahan kita tidaklah bisa kita jaga kecuali dengan menambah ilmu. Semakin tambah ilmu, semakin pula bisa dia menambah ketaatannya kepada Allah. Maka semakin mudahlah dia dalam segala perkara ibadahnya. Maka
di waktu-waktu Ramadan ini selingi waktu kita, ya, untuk terus bermajelis. Alhamdulillah sekarang kita punya YouTube, kita punya Instagram, ya, kita punya sosial media. Kalau di sekitar masjid kita tidak ada mungkin kajian-kajian ilmiah, kita masih bisa membuka apa? Kajian-kajian dari asatidzah yang lain, ya, yang sudah tersebar di YouTube. Kita murojaah, ya, kita perdalam ilmu kita. Kita ingat apa yang disampaikan oleh para asatidzah kepada kita, terutama yang menguatkan kita di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah di antara hal-hal atau amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di awal, ya, atau sebelumnya dari pagi hari sampai menjelang berbuka, ya. Membahas tadi terkait sedekah atau memberikan iftar, ya, ketika kita sedang menunggu. Sekarang kita sudah sampai sore, ya, kita menunggu waktu berbuka, ya. Kita menunggu waktu berbuka, tapi kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Sekarang kalau anak tanya, ketika azan telah berkumandang, ya, yang dilakukan seorang muslim terlebih dahulu, batalkan puasanya atau baca doa dulu? Coba, ini sudah bertahun-tahun puasa kan? Batalkan puasanya dulu atau doa terlebih dahulu? Hah? Batalkan? Benar. Doa dulu atau batalkan puasa dulu? Ya. Tentu semuanya apa? Doa terlebih dahulu. Doanya gimana? Bismillah, baru minum. Setelah itu baru membaca doa setelah berbuka. Jadi baca doa bismillah dahulu. Sebelum melakukan apapun, makan, minum, baca bismillah dulu. Bismillah, kemudian apa? Minum atau mengambil makanan, ya, sedikit, kemudian dia baru apa? Membaca doa. Siapa yang hafal doanya? Ini bukan tebak-tebakan harusnya. Ya, saya bisa semua. Ya. Siapa yang hafal doanya? Hah? Beda-beda Ustaz doanya, lagi. Hah? Siapa coba? Di sini siapa yang paling sepuh niki? Hah? Iya. Coba Pak, pripun Pak, sebagai yang sudah paling berpengalaman Pak. Hah? Dari ibu-ibu yang sering mengajarkan anaknya mungkin sebelum makan doa dulu nak. Nah, siapa ibu-ibu yang tahu? Hah? Nah, ya. Nah, di antara doa berpuasa, ya, yang disebutkan oleh, ya, para ulama adalah, dan yang ini yang doa yang paling, ya, tinggi derajatnya atau sampai kepada Rasulullah SAW adalah doa Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini diantara doa yang sampai derajatnya sampai ke Rasulullah atau termasuk sunnah yang paling tinggi. Apa sih arti doa ini? Ya, ketika kita mengucapkan zahabat dhama'u, artinya telah haus atau rasa haus telah hilang dariku. Wabtalatil uruku, dan urat-uratku telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Ya. Jadi tadi ketika azan datang, maka kita ucapkan bismillah, ambil minum. Setelah minum, ya, kemudian kita langsung baca doa. Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Hafal insyaallah?
Hafal? Oke, nanti perlu dihafalkan ini 3 hari lagi. Ya, 3 hari lagi. Nah, kemudian setelah membaca doa, ya, setelah membaca doa tadi, apakah kita langsung makan? Ya, ambil? Enggak. Ya, ingat dalam hal ini, ya Rasulullah telah mengajarkan, yaitu adalah salah satu amalan salatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul madlum. Ada 3 keadaan, ya, ada 3 keadaan di mana doa seorang hamba itu pasti akan diijabahi oleh Allah. Ya, yaitu yang pertama adalah imam yang adil. Seorang yang imam yang adil, doanya pasti mustajab. Dan semoga Allah memberikan kita imam yang adil insyaallah. Kemudian yang kedua adalah seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Seseorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Kemudian yang terakhir adalah doanya orang yang terzalimi. Ya. Sehingga salah satunya tadi adalah orang yang berpuasa ketika berbuka. Sehingga setelah membaca doa berbuka tadi, hendaknya kita, ya, kalau kita saat ini misalnya berbuka di rumah, ya dimasakkan oleh keluarga kita, atau kita sedang buka di luar, jangan sampai kita juga lupa, atau jangan sampai kita lupa mendoakan orang yang memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita bantuan. Kita doakan mereka terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah mendoakan mereka, barulah kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin seluruhnya. Manfaatkan waktu ini dan jangan takut iqomah. Ya. Terkadang ya pengen buru-buru, ya pengen segera. Ya. Udah keroncongan Ustaz. Ya. Perutnya nih masih depannya es buah segera-segera Ustaz. Kalau doa kelamaan habis nanti. Ya. Siapa yang mau habisin? Tidak. Ya. Nah, perbanyak doa ketika sedang berbuka. Setelah berbuka atau setelah berdoa, barulah ambil makanannya. Ya. Cuma di sini walaupun tidak ada larangan, walaupun tidak ada larangan untuk langsung makan besar, ya, makan nasi, mie, soto, ya, ataupun yang semisalnya, walaupun tidak ada larangan, tapi ana sarankan ketika berbuka kita ambil saja yang manis-manis dahulu. Ya. Kita berbuka dengan air putih misalnya, atau yang segar-segar, es teh, ya, ataupun berbagai macam es yang akan muncul nantinya di bulan Ramadan, ya. Kemudian kita ambil apa? Kurma kalau ada, ataupun kismis, ataupun roti yang ringan dulu. Supaya apa? Nanti nggak ada alasan, aduh, sudah komat, kenyang, nggak bisa diajak jalan perutnya. Aduh, ya. Akhirnya nggak malah apa? Tadi sudah berdoa nih, semoga Allah terima amal kita, semoga pahala kita sudah ditetapkan. Ya. Baru berbuka sudah melakukan dosa lagi, yaitu apa? Meninggalkan sholat tepat waktu. Ya, jadi ringankan dulu makannya, tahan dulu, mulai dari manis-manis. Ya, mungkin melihat diri sendiri, ya, oh saya manis, gitu. Ya, atau melihat istri, ya, insya Allah sudah cukup. Ya, kemudian apa? Makan, langsung persiapan sholat. Sudah, Bismillah, persiapan sholat, yang laki-laki ke masjid. Ya, sholat jamaah selesai, baru makan, baru pulang ke rumahnya. Ya, dan bapak-bapak jangan ngobrol di masjid. Ketika datangnya waktu sholat masjid, sholat sudah. Selesai sholat, ya, saling sapa, pulang dulu. Ya, istri di rumah sudah lapar juga nih. Kapan suami pulang? Kapan makan barengnya ini? Ya, ditunggu kita kalau di rumah. Ya, dan sunnah dalam puasa pula adalah kita makan bersama keluarga
keluarga kita. Nah, ini ya, sekali-sekali nanti bisa diagendakan makan di luar misalnya, ya, biar nggak jadi pikiran nanti selesai Ramadan, alah kemarin Ramadan di rumah aja, atau yang lainnya lah dari anak-anak ataupun dari keluarga, ya. Termasuk sunnah adalah apa? Makan di rumahnya bersama keluarga. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dalam makan pula kita sudah tahu ya adab-adabnya. Makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang terdekat. Kalau minum pun apa? Harus dengan 3 kali nafas, jangan sekali teguh, ya. Jadi ketika makan pun kita perhatikan adabnya, ya, dan jangan terburu-buru. Sambil menunggu datangnya Isya, dan jangan sampai kekenyangan, ya. Karena apa? Tubuh ini terbagi menjadi 3. Sulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafsihi. Ya, tubuh kita ini sejatinya terbagi 3. Sepertiga untuk apa? Makan. Sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk kita bisa bernafas. Ya. Jangan sampai apa? Nanti kalau makan atau iftarnya kekenyangan, datang Isya ngantuk, taraweh ketiduran. Ya. Berapa banyak terkadang kita mendapati orang yang taraweh 11 rakaat tapi sujudnya lama sekali. Ya. Insyaallah. Khusyuk, imamnya sudah bangun berdiri, dia masih dalam posisi sujud. Insyaallah. Ya. Selalu istighfar dia, astagfirullah. Ya. Sampai enggak dengar suara takbirnya imam, ya. Alhamdulillah, jangan sampai. Maka kita batasi makan kita pula di bulan Ramadan, karena masih banyak ibadah yang menunggu kita. Dan terutama di dalamnya adalah salat apa? Tarawih. Ya, ada salat tarawih. Dan ketahuilah ya bapak-bapak, ibu-ibu yang nantinya akan melaksanakan salat tarawih. Ya, yang melaksanakan salat tarawih, berapapun rakaatnya, entah itu 11, entah itu 23, atau bahkan lebih dari itu semua, yang pertama diperhatikan dalam salat tarawih itu adalah tumakninahnya. Jangan terburu-buru. Dalam salat tarawih jangan terburu-buru. Baik yang diadakan di masjid-masjid ataupun baik yang ketika kita salat sendirian. Perhatikan. Terkadang ketika salat rakaat jumlahnya banyak, kita menggampangkan, akhirnya mempercepat salat kita. Bahkan mungkin kita semua tahu bahwa ada beberapa fenomena seperti ini di bulan Ramadan, ya, yang terus berulang, ya, kabarnya berulang terus. Salat 23 rakaat, ya, 5 menit. Nah, itu apa itu? Ya, patah-patah sudah itu, ya. Atau mungkin 11 rakaat cuma 3 menit, 4 menit. Masya Allah sekali. Ya. Makanya kalau kita lihat saja, Allah Akbar, ya, selesai. Ya, tidak ada yang dibaca. Dan ini akan mempengaruhi apa? Keabsahan atau kesahan salat seseorang. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam tarawih pertama adalah tumakninah. Kemudian agar kita bisa maksimal mendapatkan pahala salat tarawih, jangan sampai kita pergi ya sebelum sholat selesai. Ya, misalnya kita sholat di masjid, ya 11 rakaat, di masjid yang 11 rakaat, 8 rakaat kita pulang. Ya nantilah aku mau witir sendiri di rumah sama keluarga. Ya. Atau mungkin yang 23 rakaat atau 21 rakaat, di rakaat ke-20 pulang. Witirnya nanti saja, santai. Ya, ini salah. Apa? Kalau kita mengikuti sholat tarawih bersama imam, maka hendaknya kita ikut sampai selesai bersama imam. Apa ganjaran yang kita terima? Ya, kutiba lahu qiyamul lailatan.
ya, orang yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala 1 malam suntuk. Ya. Jadi kalau kita sudah sholat tarawih di malam hari, kita tidak usah sholat tahajud lagi misalnya, atau kita tidak tahajud lagi, tidak sholat lagi di malam hari, maka itu sudah mencukupi ya bagi kita. Karena Allah tuliskan bagi kita apa? Pahala 1 malam suntuk, atau qiyamul lail 1 malam suntuk. Seakan-akan kita sholat sampai pagi. Itulah pahala orang yang mengikuti sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Paham gak insyaallah gak? Jadi ikuti imam. Dalam keadaan berapa rakaat pun ikuti imam. Ya, karena ada fadilah yang besar di dalamnya. Kemudian, nah ini yang kadang lupa juga. Setelah sholat tarawih langsung pergi bagi-bagi makanan atau baca doa dulu? Hah? Langsung pergi biasanya, atau wakilnya langsung pergi. Ya, ada enggak sih yang harus kita ucapkan? Ya, atau setidaknya yang kita rutinkan setelah selesai sholat tarawih atau sholat witir? Belum ada yang praktek ini berarti. Hah? Belum ada. Nggih. Ya. Apa yang harusnya kita baca? Ya, kita mengatakan apa? Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Baru terakhir apa? Rabbil malaikati warruh. Selesai. Ya, setelah itu barulah kita pergi. Ya, ingat setelah witir Subhanal Malikul Quddus 3 kali, kemudian terakhir Rabbil malaikati warruh. Ya, selesai. Baru setelah itu pulang. Ya. Ada doa yang lain yang diperintahkan pula. Ya, tapi kalau kita tidak membaca ini pun insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita membacanya maka kita akan menjalankan sunnah. Yang sudah hafal mungkin Allahumma inni a'udzu biridha min sakhatik wa bi mu'afatik min 'uqubatika wa a'udzu bika. Pernah dengar doa ini? Belum pernah. Itu termasuk doa yang juga diperintahkan atau disunnahkan ketika selesai sholat tarawih. Oke. Maka setelah sholat tarawih ini selesailah amalan kita. Selesailah ya segala kegiatan kita. Malam hari masih panjang. Ya, sholat tarawih itu mungkin setengah jam, ya, paling lama mungkin 1 jam, ya. Dan kalau semoga Allah mudahkan kita untuk bisa sholat tarawih di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, ya, yang insya Allah kalau di sana itu tarawihnya bisa berjam-jam, ya. Jadi latihan di sini, ya. Mungkin kita latih berapa kuat kita bisa bangun atau bisa berdiri dalam sholat tarawih. Kemudian setelah itu maka kita apa? Rutinkan atau sempatkan diri kita membaca Al-Quran, ya. Sehari coba didapatkan misalnya 2 lembar, ya, atau dapatkan mungkin setengah juz, atau yang mampu mungkin 1 juz, ya. Atau mungkin ketika sedang semangatnya dan ada waktu longgar bisa 2 juz ataupun 3 juz, ya. Maksimalkan pokoknya, terutama di malam-malam bulan Ramadan. Oke. Kemudian setelah semua itu Bapak-bapak, ya, ketika kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh persiapan, maka pesan ana, antum semua, kita semua harus lebih semangat, harus lebih bahagia, harus lebih bersiap ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kencangkan apa? Celana kita. Ya, kencangkan sarung kita.
perbanyak sholat kita, perbanyak tilawah kita. Ingat, di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang namanya apa? Lailatul Qadar. Ya, yang mana pahalanya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Maka apa yang dipesankan Rasulullah kepada kita ketika Rasulullah ditanya, adakah sebuah perkataan yang perkataan ini atau jawaban dari pertanyaan ini tidak mungkin saya dapatkan kecuali dari engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kalian. Istiqomah, ya. Ketika kita datang tarawih, istiqomah sampai akhir. Ya. Ketika kita bisa bersedekah, Allah mampukan, istiqomahkan kita sampai akhir. Ketika kita Allah mampukan untuk bangun tahajud, maka istiqomahkan sampai akhir. Jangan sampai biarkan nafsu mengalahkan kita, waswas syaitan mengalahkan kita. Lawan, istiqomahlah dalam hal-hal kebaikan. Dan terakhir, ayuhal jamaah, walaupun doa ini yang akan kita sebutkan, ya, menurut sebagian ulama ini tidak marfu sampai ke Rasulullah, tapi banyak dari para ulama yang mengamalkan doa ini. Hendaknya sebelum datangnya Ramadan, kita juga ikut merutinkan doa ini. Mereka berkata, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan itu pada kami, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Paham gak insyaallah ya? Kita rutinkan doa tersebut, kita minta di sisa waktu ini semoga kita bisa berjumpa Ramadan. Ya, semoga Ramadan menghendaki untuk menjumpai kita. Dan semoga amalan-amalan yang kita usahakan nantinya, yang kita curahkan, usaha kita, harta kita, amalan kita, semuanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.